jadi nggak tenang, jadi nggak semangat ibadahnya. Ya kenapa? Karena maksiat. Olahraga pada awalnya bisa jadi ibadah tapi bisa jadi maksiat. Kenapa? Yaitu maksudnya yang dikatakan sakit mental tuh karena sakit karena maksiat gitu ya, karena udah buka aurat. Karena bisa melihat begitu banyak aurat yang terpampang yang tak semestinya. Ya makanya tadi aurat itu nggak boleh dilihatin, makanya namanya juga aurat ya, harus ditutupin. Nah makanya yang ikhwan, yang banin sekalipun dia main bola tetap harus tutup auratnya nggak boleh kelihatan ya, lututnya nggak usah, pahanya nggak sampai, jangan sampai kelihatan. Makanya lagi main bola pakainya celana panjang. Yang banat juga apalagi yang ahwat, apalagi ya harus ditutup aurat semuanya, harus pakai kerudungan, pakai gamis juga nggak apa-apa. Olahraga juga pakai gamis gak akan menghalangi kelincahan kita dalam olahraga ya. Ustaz juga kalau main basket waktu di sekolah pakai celana panjang nggak apa-apa, tidak akan menghalangi kelincahan kita dalam berolahraga. Jadi tetap tutup aurat dimanapun dan kapanpun ya. Ya baik, lanjutin ya. Makan dan minum dalam keadaan duduk. Nah ketika berolahraga ataupun habis berolahraga, ada saatnya kita tuh kan minum ya, minum untuk menghilangkan dahaga. Bisa juga ketika selesai berolahraga, seseorang akan merasakan lapar walaupun dalam kondisi sedang atau selesai olahraga. Makan dan minum juga harus sesuai dengan aturan agama, aturan yang telah Rasulullah SAW contohkan. Islam telah mengatur tata cara makan dan minum sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada alasan, kan Ustaz aku tanggung lagi olahraga, sama aja ya, sama aja kan. Rasul juga olahraga kan, Rasul juga melakukan hal yang sama. Karena Rasulullah SAW juga kan manusia biasa, maksudnya memiliki kebutuhan makan kayak kita juga. Rasulullah SAW itu juga sama ya dengan kita, maksudnya dalam hal perlu makan, perlu minum, perlu istirahat, ya kan, olahraga dan seterusnya itu sama. Nah makanya apa yang Rasulullah sudah lakukan itu bisa kita contoh, bisa kita ikutin, teladanin ya. Intinya nggak ada alasan, tetap duduk, minum ketika minum dan makan, sekalipun olahraga. Ya, adab selanjutnya adalah tidak melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, dalam kondisi apapun seyogianya seharusnya tidak melalaikan zikir ya. Tidak melalaikan zikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang harus menjadi pegangan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Dengan zikir menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu dalam haluan yang benar, di jalan yang benar. Nah, tidak berarti pada saat olahraga kita sambil membaca bacaan zikir, apalagi dibacakan dengan keras yang dapat mengganggu orang lain. Yang mesti diusahakan adalah menjadikan zikir sebagai bagian dari olahraga kita, sehingga nilai olahraga tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketika kita sedang olahraga, kita tidak boleh sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lupa sampai tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita lagi olahraga, kemudian tiba-tiba kedengar adzan. Nah, maka yang harus bisa kita lakukan adalah berhenti, kemudian mendengarkan adzan, kemudian diusahakan segera sholat. Ya, sekalipun kita olahraga, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan tidak tahu gitu kan. Tidak tahu nih, maksudnya kita meninggal dalam keadaan sehat kah, dalam keadaan seperti apa kan kita tahu. Walau alam bisa jadi dalam lagi olahraga tiba-tiba meninggal kan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus ingat Allah Subhanahu wa taala terus. Bismillah, baik kita lanjutin. Tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini yang terakhir ya. Coba perhatikan dari olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak satupun yang dilakukan mengganggu orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa olahraga merupakan hak setiap orang ya, hak setiap orang gitu kan. Namun harus dilakukan dengan cara yang tidak akan mengganggu orang lain, sebab olahraga tidak akan bernilai apa-apa, bahkan cenderung menuai masalah baru jika kita melakukannya tanpa memperhatikan ketenangan dan kenyamanan orang lain ya. Yang awalnya bisa berpahala ibadah, akhirnya jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Ya karena jadi mengganggu orang lain ya kan, mengganggu orang lain, bahkan bisa jadi permusuhan ya. Olahraga tapi malah mengganggu orang lain ya. Nah, Allah yang dimata Allah Subhanahu wa taala, itulah adab-adab dalam berolahraga ya. Makanya kita sebagai seorang muslim
harus senantiasa menjaga adab dalam berolahraga supaya apa yang kita dapatkan itu bisa maksimal ya, bisa maksimal, bisa mendapatkan pahalanya dapat, sehatnya juga dapat, semuanya kita dapatkan. Barakallahu fiikum. Ya baik anak soleh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pelajaran adab kita hari ini. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mendapatkan manfaatnya ya dari materi yang tadi sudah disampaikan. Ya pada intinya setiap aktivitas yang kita lakukan tuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa bernilai pahala ketika dilakukan dengan cara yang benar, yaitu apa? Memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan aturan-aturan agama, aturan Islam ya, aturan yang ada dalam agama kita. Anak soleh yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan antum bisa mendapatkan manfaat dari setiap belajar adab, semakin soleh, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan katsiran yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak ya. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.